Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Ikhwanu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur mari kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan mulazamah kita. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabiut tabiin, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Untuk mendapatkan pahala dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Kita lanjutkan mulazamah kita. Kita masuk ke adabul, apa ini bacaan Ustaz Qadubur? Atos. Adabul atos, ya. Adab bersin, ya, adab bersin. Maka untuk para santri silakan dibuka bukunya, didengarkan Ustaz Kolbun Salim membaca. Kalau harokatnya belum bisa maka ditandai harokatnya. Ya, ini namanya metode bondongan, ya, Ustaz. Bandongan, ya. Ini metode bandongan, yaitu apa? Ada guru yang mendengarkan, kemudian antum memberikan tanda. Ada metode sorogan juga. Ya, kalau sorogan, ya, apa perbedaan bandongan sama sorogan? Kalau sorogan santri membaca. Ya, kalau sorogan santrinya juga membaca. Insya Allah untuk yang para santri nanti wajib mengikuti ujian kitab ini dari awal sampai akhir, ya Ustaz Maizun, ya. Dari awal sampai akhir. Maka antum harus bersungguh-sungguh, ya, terutama yang santri yang kita wajibkan semuanya. Nanti di akhir akan ada ujian kitab ini. Ya, maka antum harus bersungguh-sungguh, ya. Yang ingin mengambil sanad kitab ini langsung bersambung kepada penulisnya, ya. Tafadhol Ustaz Qalbun. Baik, adab bersin, ya, bahkan sampai bersin saja diatur di dalam syariat Islam. Adab bersin yang pertama adalah istihbab khafdil atisi sautahu bil atasi. Adab yang pertama ketika seseorang bersin adalah, ya, merendahkan suara bersinnya. Jadi orang yang bersin merendahkan suara bersinnya, ya, sebisa mungkin hajim, ya. Nah, ini kan ada kan orang ketika bersin Mbah Suroto, ya, justru kemudian diserok-serok, waduh, gitu, ya. Itu si orang semua pada denger kan, gitu. Nah, maka kemudian ketika kita bersin, maka adab yang harus kita lakukan adalah, ya, merendahkan suara bersin itu. Lama ja'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis
Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini mengatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bersin. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersin? Ghatta wajhahu biyadihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup mukanya dengan kedua tangannya. Rasul kalau bersin gini, akhirnya ditutup. Ya, Rasulullah SAW kalau kemudian apa? Bersin menutup mukanya dengan kedua tangannya. Nah, kenapa? Karena ketika seorang bersin, ya, ahlan Ustaz Thohir, ya, ketika seseorang bersin itu mengeluarkan bakteri-bakteri, kan gitu ya. Maka kemudian apa? Ditutup. Rasul SAW ketika bersin menutup mukanya. Kemudian merendahkan suaranya. Au bisaubihi, atau kemudian Rasul menutup dengan kainnya. Bawa ridak kan gitu ya. Ya, sorban kemudian ditutup dengan kainnya. Wa ghadda biha sautahu, kemudian Rasul SAW merendahkan bersinnya itu. Kadang-kadang kalau kita ini ujung orang yang bersin di timur sampai ujung barat dengar kan ya. Nah, ini maka kemudian apa? Sunnahnya, adabnya direndahkan dan kita menutupi wajah kita ketika bersin. Yang kedua, Ustaz Qalbun Salim. Lamma ja'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza 'atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wa fi lafzi Abi Dawud falyaqul alhamdulillah ala kulli halin in lam yakul 'afisu alhamdulillah fa innahu la yastahiqu tashmir lamma ja'a an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمئوه فإن لم يحمد الله فلا تشمئوه. Adab yang kedua, ketika seseorang bersin, ayakulal atisu. Orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Jadi ketika kita bersin, hajim, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Awilhamdulillah ala kulli hal. Atau kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi. Jadi ketika seorang bersin itu, ya ternyata dalam dunia medis itu mengeluarkan bakteri-bakteri yang mau masuk ke dalam tubuh kita, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala secara otomatis tubuh kita ini kemudian apa? Mengeluarkan dan menolak bakteri yang ada itu. Maka berbahaya kalau kemudian apa? Seorang mau bersin kemudian ditahan, itu tidak boleh. Ya harus dibersihkan ketika bersin. Ya, akan tetapi kemudian apa? Ya dia menggunakan adab-adab yang ada, maka setelah dia bersin, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian ditanya apa hubungannya? Setelah bersin kok kemudian alhamdulillah. Bukan hajim kemudian kita astagfirullah atau subhanallah, ya, akan tapi kita mengucapkan alhamdulillah, ya, karena kemudian ketika kita bersin ada bakteri-bakteri yang mau masuk ke dalam tubuh kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, badan kita menangkis, ya, penyakit-penyakit yang ada itu, kemudian seorang bersin. Nah, tak si Pais ini bersin. Nah, maka kemudian apa? Orang kalau kemudian flu, pilek gitu kan, bersin-bersin terus. Nah, kenapa? Karena kemudian apa? Tubuh ini ya menolak ya penyakit-penyakit yang hendak masuk ke dalam tubuh. Walaupun nanti akan ada ya hukum lain ya ketika seorang sakit pilek dan lain sebagainya. Maka ketika seorang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, atau alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam kondisi apapun. Lamma ja'a an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh
Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza aqasa ahadukum falyakul alhamdulillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian bersin, falyakul, hendaklah ia mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi lafzi Abi Daud, dan dalam riwayat Abu Daud disebutkan falyakul alhamdulillahi ala kulli halin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Ya. Nah, ini biasanya kalau kita ini, Ustadz Faizun bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah Pak ini Mbah biasanya ya, wong Indonesia ini berarti api-api aja. Tapi kalau ditambahi, gimana Ustadz Faizun kabarnya? Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, ini berarti orang beres kan ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun kan ya, dalam kondisi apapun. Illam yakul al-atisu alhamdulillah fa innahu la yastahiqu tasmit. Nah, disebutkan kalau seandainya orang yang bersin itu tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak berhak ya orang tersebut didoakan. Ya, tasmit itu didoakan. Jadi kalau ada orang bersin, wajib dia diam saja, tidak mengucapkan alhamdulillah, maka yang dengar tidak wajib untuk mendoakan. Ya sudah diam saja. Kenapa? Wong dia mendoakan dirinya sendiri saja tidak mau. Maka kemudian apa? Yang dengar, ya, yang melihat orang yang bersin itu, maka dia tidak berhak untuk kemudian apa? Mendoakannya. Lama ja'an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza atasa ahadukum fahamidallaha fasyamituhu. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Apabila salah seorang dari kalian bersin, kemudian orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, fasamituhu, maka doakanlah orang tersebut. Bagaimana doanya nanti akan kita bahas. Fa illam yahmadillah falat tusammituhu. Namun apabila orang tersebut tidak memuji Allah, bersin, wajib diam saja dia, maka tidak perlu kita mendoakannya. Ya, maka kita tidak perlu mendoakannya. Ini adab yang kedua, ketika seseorang bersin, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, ya, kemudian apa? Orang yang mendengarkannya mendoakan orang yang bersin tersebut. Tafadhal Ustaz Qalbun. أن يشمت لما جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار Muksim. والسنة أن يقول المشمت يرحمك الله بحديث إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. Baik, adab yang ketiga, ya, tasmitul atis idza hamidallah, itu mendoakan orang yang bersin apabila orang yang bersin itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Min haqqil muslimi, di antara hak seorang muslim, idza atasa ayyushammata. Ya, di antara hak seorang muslim itu
apabila seorang muslim tersebut bersin, maka muslim yang lain mendoakannya. Ini menunjukkan, ikhwan fillah rahimakumullah, seorang muslim itu senang mendoakan kebaikan kepada saudaranya. Nah ini ya. Ini dari ya bersin ini ya, kita diajarkan oleh baginda Nabi SAW di antara ya adab seorang muslim itu senang mendoakan kebaikan kepada saudaranya. Bersin saja saling mendoakan, coba. Ini menunjukkan apa? Ya, seorang muslim bersemangat mendoakan kebaikan, bukan mendoakan yang buruk-buruk. Ini yang lagi viral, na'udzubillah min dzalik kan ya. Permasalahan hukum musik. Ada Ustadz Adi Hidayat yang, dan beliau menjabarkan sebenarnya pendapat-pendapat ulama terkait hukum musik itu. Ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang menghalalkan secara mutlak, kemudian ada yang menghalalkan tapi dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ini dijawab oleh salah seorang ustadz yang kemudian ya baik kan gitu ya, tidak ada masalah dalam ranah ilmiah, itu tidak ada masalah. Suatu pendapat kemudian apa ya dibantah dengan pendapat yang lain ya. Ya, namun kemudian apa, inilah kemudian apa perdebatan itu, masya Allah tabarakallah kan gitu ya, gara-gara masalah musik ini kemudian ramai ya. Dan yang disayangkan kemudian apa ya, ustadznya ini berdoa ya, dengan doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang menghalalkan musik dimatikan kan ya, itu kan gitu. Ini yang kita sayangkan kan di sini kan gitu. Ya, dimatikan dalam keadaan apa, Ustaz? Ya, didoakan ya, mudah-mudahan itu berdoa ya Allah, mudah-mudahan ya orang-orang dan ustadz-ustadz ya bolo-bolonya yang menghalalkan musik dimatikan dalam keadaan mendengarkan musik ya. Nah, ini doa inilah yang kemudian ya menunjukkan bahwasannya tidak seperti ini seorang muslim itu. Ya, tidak seperti ini seorang muslim itu. Ya, maka ini bahaya sosmed ini ya luar biasa, dampak negatif. Sehingga kemudian apa, orang-orang awam yang di bawah ya sudah ya bingung akhirnya. Maka anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ulama-ulama di Yaman itu, mereka juga berdebat dalam suatu permasalahan. Ada guru kami Syekh Abdul Hasan As-Sulaimani berdebat dengan kawan satu angkatannya ya, dengan ulama di situ. Tapi apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan membuat buku, nulis, buat buku. Ya, ada judulnya bukunya Kesalahan-kesalahan Syekh Abdul Hasan As-Sulaimani ya dalam pandangan-pandangan ABCD kan gitu ya. Wah, dibuat itu bukunya itu. Tebel kan gitu ya, hujah-hujahnya. Nanti dibeli nih sama syekhnya ini. Wah, nah ini ditahdirin kan gitu ya. Ada satu kitab gitu ya, berdasarkan ya apa namanya pernyataan-pernyataannya ya, kemudian dibaca, balas lagi. Nah ini debatnya ilmiah. Kalau hari ini kita saling debat, masya Allah ya, tapi copy paste ya, nyari ya, sampai orang-orang yang tidak paham bahasa Arab jadi pinter bahasa Arab, Ustaz, kalau benar. Komen-komennya Arab gundul semua kan gitu. Nah, ketika bertemu saling senyum kan gitu ya. Kenapa nggak debat offline saja? Ya, maka kemudian apa? Ya, ada pernyataan siapa? Ustadz Budi Azhari kan gitu ya. Maka hendaknya ya para ulama-ulama ini menjaga umat dengan sungguh-sungguh. Dan tidak semua perdebatan itu ditampakkan di muka umum. Ya. Dan saya menyayangkan kawan-kawan yang kemudian apa? Berdebat antara akidah Asy'ariyah dengan akidah Hambaliyah kan ya. Nah, ini kalau kemudian kita pelajari ikhwan fillah rahimakumullah, ya ini masing-masing memiliki hujah yang kuat. Ya. Wain debat-debat kan. Karo koncone dhewe meneh kan debat-debat. Terus pokoknya Asy'ariyah yang benar, pokoknya Hambaliyah yang benar. Ya, Allah Subhanahu wa taala di mana? Ya, apakah di atas langit? Ya, Allah tidak bertempat dan lain sebagainya. Ini adalah masalah-masalah
khilafiyah di dalam akidah, yang kemudian apa? Kita ini kemudian apa? Tidak bisa memahami kecuali dengan apa? Dengan ngaji kitab itu, duduk dengan syekh, ya, mengkaji kitab khusus, kemudian kita jelaskan dengan sungguh-sungguh. Dan tidak layak untuk di-share di medsos ini. Ini ada tabdis 3 ini. Ya, kita belajar akidah wasitiyah itu. Kita tungkrungin, suruh bawa kitabnya. Sudah kita jelasin nih. Kadang-kadang tidak paham Ustaz Kalbun kan. Yang megang kitabnya, gurunya ada. Ya. Saya dulu belajar akidah wasitiyah itu 1 kali khatam bersama Syekh Khalid Aun Al-Hadrami. 1 kali khatam diulang lagi sama beliau. Diulang lagi, syekhnya datang, Syekh Abdul Haris Umar bin Salim Bawazir, diskusi. Setelah diskusi masih mentah ini, belum paham ini. Langsung diambil alih sama beliau. Beliau membuat syarah kitab tebal segini, kemudian apa diulang lagi. Ya, sampai 4 kali itu. Ya, belajar 1 kitab untuk memahami ya apa namanya? Ya tentang akidah Hambaliyah, tentang akidah Asy'ariyah ini kan. Nah gitu ya, oke sing ora paham ngantuk-ngantuk kan gitu. Nah ini maka kemudian apa? Ilmu-ilmu yang rumit ya, yang butuh pendalaman yang luar biasa, tidak semuanya kemudian harus dipublish di luar. Orang yang nggak belajar nahwu, sorof dan lain sebagainya, karena ilmu itu dibagi 2, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ilmu ghayah, ada ilmu alah. Ilmu ghayah itu adalah ilmu yang menjadi tujuan. Sebelum mempelajari ilmu ghayah itu ada ilmu alatnya. Ilmu alat itu contohnya apa? Bahasa Arab, nahwu, sorof, usul fikih, usul hadis, balaghah. Ya. Jadi tidak sembrono mempelajari ilmu agama ini. Nah ini tanbih bagi kita semuanya, peringatan bagi kita semuanya. Ya, mudah-mudahan tidak ada ya santri-santri ABM ini yang kemudian apa suka berdebat di medsos ini ya. Ya. Maka kemudian apa kalau kita mengkaji ilmu duduk ya kemudian menggunakan adab yang baik dan prinsip kita dalam menuntut ilmu itu supaya kita tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu barokah ilmu itu seperti itu. Bukan hanya sekedar menang atau kalah. Bukan soheh atau do'if, bukan. Ya. Ini disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Beliau menyampaikan seperti itu, mengingatkan kepada kita semuanya, bahwasanya barokah dari ilmu itu adalah kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semakin cinta kepada saudara-saudara kita. Ya. Maka kemudian beliau mencontohkan, ya, Syekh Utsaimin rahimahullah yang akidahnya Hambaliyah. Dan beliau itu tidak kunut. Namun kemudian dalam bukunya beliau mengatakan, ya, seandainya ada seseorang yang bermakmum dengan seorang imam yang kunut, maka hendaknya ya dia menengadahkan tangannya, ikut mengangkat tangan dan mengaminkan. Ya. Kalau kita melihat bagaimana akhlak Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah adalah apa? Mengatakan kunut subuh itu merupakan sunnah ab'ad. Kalau lupa kunut maka sujud sahwi, itu dalam mazhab Syafi'i. Dan ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Namun kemudian apa? Ada pendapat Hanafiyah yang menyatakan bahwasanya kunut subuh bid'ah. Nah, ketika Imam Syafi'i rahimahullah berkunjung ya ke murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Ya, kenapa? Karena Imam Syafi'i tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah meninggal. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik, selesai belajar dari Imam Malik, belajar ke Irak bersama ya Syekh Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Syekh Muhammad Hasan Asy-Syaibani itu adalah apa? Muridnya Imam Abu Hanifah. Dan dalam mazhab Hanafi, ya, kunut subuh itu bid'ah, tidak disunahkan. Nah, ketika Imam Syafi'i ini berkunjung, ya, dengan murid-muridnya Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i diperintahkan untuk menjadi imam, maka ketika itu Imam Syafi'i, ya, tidak kunut ketika sholat subuh.
Tidak kunut ketika sholat subuh. Ya. Nah, murid-muridnya inilah yang protes. Wahai imam, kenapa Anda tidak kunut? Padahal engkau mengajarkan kepada kami kunut subuh itu adalah apa? Sunnah abad. Yang apabila kemudian apa? Ditinggalkan, kita diharuskan untuk sujud sahwi. Nah, ketika engkau datang kepada murid-murid Imam Abu Hanifah itu, dan Anda disuruh untuk menjadi imam, bukannya ini saat yang tepat, kan gitu ya, untuk menunjukkan kepada mereka bahwasanya kunut subuh itu adalah sunnah abad. Seandainya mereka menantang kita, ada debat saja, pasti kalah dia. Kenapa kok tidak seperti ini? Nah, ikhwanuddin rahimahullah, ya karena kemudian Imam Syafi'i ini tahu bahwasanya ilmu itu bukan menang atau kalah. Kita belajar ilmu itu bukan hanya sekedar dhaif atau sahih dan lain sebagainya. Namun dengan menuntut ilmu itu, tambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah kelapangan dada kita dalam memahami perbedaan-perbedaan yang ada, bertambah kasih sayang kita terhadap saudara-saudara kita. Ini tanda ilmu kita berkah. Nah, kalau kemudian kita menuntut ilmu, menjadikan kita semakin sombong. Wah, manhaj saya lah yang paling benar. Gitu ya. Pendapat saya yang paling benar ini. Kan, gitu ya. Wah, semuanya salah semuanya. Sehingga kemudian kita semakin congkak. Berarti ini apa? Tanda ilmu itu tidak barokah. Nah, ini anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran penting bagi kita semuanya. Jauhilah kalau bisa perdebatan yang ada itu hanya mengeraskan hati saja. Ya, maka saya kalau punya kawan di Facebook itu, ya ada orang-orang yang kemudian suka kerjaannya posting sesuatu yang ya debat, saya blokir. Ya, saya blokir. Ya, untuk menjaga hati, walaupun orangnya ya enggak ada paksaan kemudian untuk membaca status orang kan, ya. Tapi ketika status itu lewat, namanya kita manusia, ya penasaran pasti kita membaca. Setelah membaca kita grundel kan gitu ya. Ya untuk membersihkan hati ya sudah. Ya, nah ini. Baik, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikhwanu fiddin rahimakumullah. Ini adab yang keberapa tadi Satwal Bun Salim? Ya, yang ketiga sekarang ya. Belum ya, masuk ya, sudah dibaca belum yang ketiga tadi? Oh ya. Yang ketiga tasmiyatul atis idza hamidallah, yaitu kemudian apa? Ya, tasmiyatul atis idza hamidallah, yaitu mendoakan ya. Jadi mendoakan orang yang bersin apabila ya orang tersebut ya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak-banyak kita mendoakan kebaikan kepada orang, bukan keburukan. Min hakil muslimi, di antara hak seorang muslim, idza atasa ayyushammata, apabila orang tersebut bersin kita doakan. Lama ja'a an Bara' ibnu Azib radhiyallahu anhu qala, hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Bara' ibnu Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, amarona Nabi sallallahu alaihi wasallam bisab'in, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita 7 hal. Wa nahana an sab'in, dan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita 7 hal. Jadi apa? Rasul memerintahkan 7 hal, melarang 7 hal. Fadzakara iyadatal marid. Nah, yang pertama, Rasul memerintahkan kita untuk mengunjungi orang yang sakit. Kalau ada saudara kita yang sakit, dikunjungi. Wattiba'al janaiz. Yang kedua, Rasul memerintahkan kita untuk mengiringi jenazah. Kalau ada orang yang meninggal, kita takziah. Watasmitul atis. Yang ketiga, kalau ada saudara kita yang bersin, kita doakan. Nah ini ya. Jadi apa? Kalau ada saudara kita yang bersin, kita doakan. Waraddas salam. Kemudian ya menjawab salam. Kalau ada orang salam, kita menjawab salam. Wan nasrul madlum, ya menolong orang yang didalimi, ya menolong orang yang terdalimi. Wa ijabatud da'i, mendatangi undangan, ya. Wa ijabatud da'i, mendatangi undangan.
Ini sehingga banyak yang bertanya, Ustaz, Rasul kan memerintahkan kepada kita untuk ijabatu da'i, memenuhi undangan. Memenuhi undangan itu hukumnya wajib, sunnah atau mubah, kan ya? Wajib, sunnah atau mubah. Apa hukumnya itu Ustaz Qalbun? Mendatangi undangan itu. Kalau kita mau mengatakan wajib, nah ini repot juga. Ya, setiap hari dapat undangan tuh pernikahan kan gitu ya. Ya, 100.000, 50.000 kan gitu ya. Nah, ini kalau kita katakan wajib berarti apa? Kalau ada Ustadz Faizun atau Mbah Suroto dapat undangan Mbah Uleman, kan ya? Uleman, ya itu wajib. Kalau nggak berangkat dosa. Ya. Nah, ini maka kemudian nggak boleh kita saklek juga nggak boleh. Kenapa? Karena fikih dan kondisi masyarakat berkembang hari ini. Di zaman Nabi SAW, kalau orang mengundang walimatul urs dan lain sebagainya, ya sudah datang saja. Ulim walau bisyatin, kata Nabi, adakan walimah walaupun dengan 1 ekor kambing. Datang para sahabat di situ, makan saja, Pak. Datang itu, ngundang itu makan. Habis makan, mengucapkan selamat, pulang. Ya. Maka kemudian Rasul mengatakan ijabatu da'i, wajib hukumnya tidak apa-apa, seneng-seneng aja. Kalau hari ini Pak Yasir, ya, undangannya dibagi 2. Kalau undangan rantang yang datang, wajib ini Pak Ustaz. Ya, tonjokan itu pun namanya bukan undangan, tonjokan itu. Kan gitu ya. Menghabisi duit orang kan gitu ya. Tonjokan. Nah, kalau kemudian undangan uleman itu kan gitu ya. Nah, itu sudah banyak hari ini yang nggak berangkat. Lah uleman aja, kecuali orang-orang tertentu kan gitu ya. Nanti kalau nggak datang malu kan. Nah, menjadi kebiasaan kita hari ini, Masya Allah. Orang kalau buat hajatan itu satu kampung sikat semua. Dan kemudian apa niatnya itu kemudian apa? Untuk untung-untungan. Jadi masalah seperti ini. Ya. Wah, kita nanti akan ya apa namanya? Rantangnya 1.000. Kemudian undangan kertasnya sekian. Nah, undangan kertasnya inilah nanti yang akan menguntungkan, ya. Kenapa? Modal kertas saja nanti balik uang, kan gitu ya. Kondisi masyarakat kita, walaupun ada di sana yang nggak seperti ini, tapi rata-rata seperti ini. Dia ada pembuatan Basuroto, yang ngono kuwi, kan gitu. Bahkan sampai ada, ya, di acara hajatan-hajatan tertentu, ketika kita mau masuk sudah disodori apa namanya buku. Dan suruh nulis di situ. Nah itu. Suruh nulis. Misalnya Ustadz Adi kan gitu ya. Masuk kan gitu. Nulis berapa nih nyumbangnya gitu. 1.000 kan tanda tangan kan gitu loh. Nah itu. Nah ini maka kemudian apa? Apakah kemudian apa? Ijabatu da'i hari ini dengan dulu itu sama atau tidak? Nah, kalau kemudian apa kita katakan wajib hari ini, entah duitnya kan gitu ya. Ya, setiap hari harus kemudian nyumbang terus itu tadi. Ya. Habis deh membuat Basuroto ini kan gitu ya. Nah, maka kemudian apa di ya ijabatu da'i hari ini yang dulu sama sekarang ya hukum asalnya tetap wajib datang gitu. Ya, kalau kita punya tetap ya untuk kemudian kita datang. Kalau kemudian tidak ada ya tidak apa-apa. Kemudian apa tidak datang. Ya, bahkan ya ini fikih ijabatu da'i ini kalau dikaji secara kontemporer ini luar biasa ini Ustadz Qalbun. Ya, ini jurusan apa ini Ustadz Qalbun ya? Ya. Jurusan hukum keluarga ini kan ya. Yang nanti sekolah ya jurusan hukum keluarga. Ya. Hukum menghadiri undangan perspektif hukum Islam. Nah, perlu itu dikaji itu kan ya. Ya, di zaman Nabi SAW sampai hari ini kan ya. Nanti kalau yang nulis skripsi nggak punya duit, ya langsung diarahkan hukumnya nggak wajib kan gitu. Wa ibraril muksim. Nah, yang selanjutnya apa? Kita diperintahkan untuk apa? Melepaskan ibrarul muksim, dalam riwayat yang lain ibrarul qasami. Ya, ibrarul qasami dalam riwayat yang lain, yaitu untuk menepati janji, menepati sumpah-sumpah kita. Wa sunnah ayyaqulal musmit al-musammit, dan disunahkan orang yang mendoakan, orang yang bersin itu berkata yarhamukallah, doanya semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu.
yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Li hadisin, berdasarkan hadis, idza aqasa ahadukum wa hamidallaha kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu ayyaqula lahu yarhamukallah. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila salah seorang kalian bersin, kemudian orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, maka orang muslim yang mendengarnya ya wajib ya untuk kemudian apa? Mengucapkan kepadanya, mendoakan kepadanya yarhamukallah. Ada regi bersin, wajib ya. Maka Hisam ya, si regi mengucapkan alhamdulillah. Maka Hisam mengucapkan yarhamukallah. Regi bersin, haji, diem aja. Apakah Hisam dianjurkan untuk mendoakan? Nah, tidak. Tapi kalau mendoakan boleh enggak? Ya boleh saja. Ya, kalau mendoakan boleh saja. Ya. Tafadhal Ustaz Qalbun. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Lamma ja'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza aqasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu aqulu aw sahibuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Balakum ay sya'nakum wa malakum. Wa ja'a an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana idza aqasa faqila lahu yarhamukallahu qala yarhamullahu wa iyyakum wa yaghfir lana wa lakum. Ya. Adab yang keempat, yusannu ayyakuna al-'atisu tsaniyan ba'da tasmitul musammit yahdikumullahu wa yusrih balakum. Disunahkan orang yang bersin itu setelah didoakan maka dibalas doanya dengan apa? Dengan doa yahdikumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadamu wa yuslih balakum dan memperbaiki keadaanmu. Jadi kita lihat di sini. Doanya satu dibalas dua, ya. Ini luar biasa. Maka di dalam Islam ini ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita disunahkan untuk membalasnya dengan yang lebih banyak. Ya, dengan membalasnya yang lebih banyak. Nah, kalau kita tidak bisa membalasnya, kata Nabi SAW, ada seorang berbuat baik kepada kita, maka sunnahnya kita harus berbuat baik lebih banyak lagi. Diberikan kebaikan yang lebih banyak. Namun kalau kemudian kita tidak mampu untuk membalasnya, kata Nabi SAW, maka doakanlah kebaikan untuk orang yang berbuat baik kepadamu. Ya, dan nggak boleh kemudian apa? Tidak membalas kebaikan itu nggak boleh. Ya. Jadi kalau Regi ada orang yang berbuat baik sama Regi, ya Swiss. Ari membalas kebaikan nggak mampu, kemudian diem aja nggak mendoakan, itu nggak boleh. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, maka doakan dengan doa yang terbaik agar kemudian apa? Ya, seolah-olah engkau ini membalas kebaikan kepadanya, walaupun dengan doa. Tapi tidak perlu kemudian doanya kemudian diomongki kan gitu Mbak Surata. Ya, Mbak Surata berbuat baik sama saya tidak bisa bales. Kemudian saya ngomong sama Mbak Surata, Mbah, alhamdulillah pokoknya mau wis tak dongake, ya nggak perlu kan gitu. Ya, kita berdoa saja. Dan ketika kita berdoa kepada orang yang berbuat baik kepada kita, bidzahril ghaib, tanpa diketahui oleh saudara yang kita doakan ini, maka malaikat akan mengaminkannya. Ya, jadi malaikat akan mengaminkannya. Dan malaikat juga akan berkata, walaka bimislihi, semoga engkau juga mendapatkan kebaikan sebagaimana doa baik yang kau doakan untuk saudaramu itu. Lamma ja'a an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aqasa ahadukum falyaqul alhamdulillah
apabila salah seorang kalian bersin, kata Rasul, falyakul alhamdulillah, maka ucapkanlah alhamdulillah. Kita bersin, hajim, alhamdulillah. Wal yakul lahu ahuhu wa sahibuhu, dan saudara yang mendengarkan orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah itu hendaknya berdoa, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ya, semoga Allah merahmatimu. Fa idza qala lahu yarhamukallah, kata Rasul, kalau kemudian apa? Ya, ada orang yang mendoakanmu yarhamukallah, falyakul, hendaknya orang yang bersin yang didoakan itu balas mendoakan dengan doa yahdikumullah yang pertama. Semoga Allah memberikanmu petunjuk, wa yuslih balakum, dan semoga Allah memperbaiki kondisimu, memperbaiki keadaanmu. Wa balakum, yang dimaksud dengan balakum ay sya'nakum, seluruh urusanmu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba. Wa halakum, seluruh kondisimu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Ketika ada orang mendoakan, ya wajib dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka orang yang mendengarkannya apa? Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kemudian balas doa lagi, ya, maka ya yahdikumullah wa yasrih balakum, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepadamu dan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki segala urusanmu, Allah Subhanahu wa taala memperbaiki segala kondisimu, ya. Doa terbaik yang sangat luar biasa. Waja'an Umar radhiyallahu anhuma, ini ada hadis dari Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana idza atasafa faqila lahu. Jadi ketika Umar bin Khattab ini bersin, wajib gitu ya, maka dikatakan kepadanya, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu wahai Umar. Qala Umar radhiyallahu anhu pun kemudian mengatakan, yarhamunallahu wa iyyakum, semoga Allah merahmati kami dan merahmati kamu. Wa yaghfir lana walakum, semoga Allah mengampuniku dan mengampunimu. Ya, luar biasa sekali. Ya, seorang muslim bersin saja saling mendoakan, begitu luar biasa syariat Islam ini. Ya. Nah, kalau kita tadaburi ini, ya, masalah bersin yang sepele ini ada diatur dalam Islam. Adabnya luar biasa, saling mendoakan. Ada orang bersin aja bertambah kasih sayang kita kepada saudara kita loh. Wajib alhamdulillah yarhamukallah, mudah-mudahan Allah merahmatimu, dibalas lagi yahdikumullah wa yasrih balakum, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki segala urusanmu, memperbaiki segala keadaanmu. Ya, urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk Isya belum ini Ustaz Qalbun? Belum. Lanjut lagi Ustaz Qalbun. Kita selesaikan. At-tasmitu yakunu salatan kama zada fa huwa al-kam. Da'an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sammi akhaka salatan kama zada fa huwa al-kam. Wa an salamata bin Aqub annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qad aqasa rajulun 'indahu fa qala lahu yarhamukallah, thumma aqasa ukhra fa qala lahu rasulullah ar-rajulu maghzumun. Hadits Abu Hurairah ar-rajulu maghzumun. Ar-rajulu maghzumun. Hadits Abi Hurairah dalla ala anna al-'adisa la yushammatu ba'da al-thalithah. Iya. Adab yang kelima, tasmit yakunu salasan famazada fahuwa zukam. Mendoakan ini kalau mendoakan orang yang bersin maksimal 3 kali. Ada orang wajib alhamdulillah yarhamukallah yahdikumullah wa yaslih balakum. Wajib lagi kan ya, alhamdulillah yarhamukallah yahdikumullah wa yaslih balakum. Wajib lagi, wajib 3 kali. Kemudian apa? Ya alhamdulillah yarhamukallah yahdikumullah wa yaslih balakum. Pak, yang keempat wajib bahwa zukam, maka ini orang pilek kata Nabi. Ya, maka ya sudah, ya. Doakan yang mudah-mudahan sembuh atau pergi ke dokter ya.
beli ultraflu dan lain sebagainya. Sebagaimana yang hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Sammit akhaka salasan." Doakan saudaramu yang bersin itu maksimal 3 kali. Famazada fahuwa zukam. Kalau kemudian lebih dari 3, ini orang kena pilek, sakit flu. Wa an Salamah ibnul Aku. Ini hadis dari Salamah ibnu Aku, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa qad atasa rajulun indahu. Suatu hari ada laki-laki yang bersin di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu yarhamukallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan yarhamukallah. Tsumma atasa ukhra. Kemudian bersin lagi itu, ya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu maskum. Nah, ini orang pilek, ya. Jadi apa kalau sudah ya 3 lebih dari 3 ini orang pilek. Fa hadisi Abi Hurairah dalla ala anna al-'atisa la yusammit ba'da salisah. Ini hadis menunjukkan kalau bersihnya sudah lebih dari 3, maka ya sudah tidak didoakan. Ya, sudah mudah-mudahan sembuh. Ya, ini kalau kemudian dongo terus kan capek, Pak. Kan gitu ya, sampai 10 kan ya. Ini kan capek. Maka rajulun maskum, ini orang yang pilek. Yang terakhir Ustaz Qalbun, adab yang ke-6. ahlu dhimmati ta'afahu fa innahu yushammatu biqawli yahdikumullahu wa yuslih balakum kama ja'a an Abi Musa radhiyallahu anhu qala kanat al-yahudu ta'afasa 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'a an yaqula laha yarhamukumullah fa kana yaqulu yahdikumullahu wa yuslih balakum. Ya. Adab yang ke-6, yusammat ahlu dhimmah idza aqasa ahaduhum. Kalau ada ahlu dhimmah, siapa itu ahlu dhimmah? Ahlu dhimmah adalah orang-orang non-muslim yang hidup di bawah kepemerintahan Islam, itu ahlu dhimmah. Mereka membayar jizyah, membayar pajak kepada pemerintahan kaum muslimin. Ini ahlu dhimmah. Bagaimana kalau bukan ahlu dhimmah? Ya, maka kemudian apa? Tidak ada kewajiban untuk mendoakan mereka. Ya, ini kalau ahlu dhimmah, ya, ahlu dhimmah idza aqasa ahaduhum fa innahu yusammat biqauli yahdikumullah wa yuslih balakum. Kalau ada ahlu dhimmah ini yang bersin, maka kemudian apa? Didoakan dengan doa yahdikumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu petunjuk supaya kamu masuk Islam. Wa yuslih balakum, dan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusanmu. Kenapa masih tunduk dengan syariat Islam ahlu dhimmah? Ya, maka kemudian mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan memperbaiki urusanmu. Kama ja'a an Abi Musa radhiyallahu anhu, hal ini sebagaimana hadis dari Abi Musa radhiyallahu anhu qala kanat al-yahud ta'atasa 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Yahudi yang membayar pajak ini bersin di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian parroja ayyakula laha, aku kira Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mendoakan yarhamukallah. Ada orang Yahudi bersin, wajib sahabat ini melihat ini bersihnya di samping Rasul. Oh, ini paling Nabi doain ini yarhamukallah. Ternyata Pak, fakana yaqul, namun Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mendoakan dengan yarhamukallah, namun yahdikumullah wa yuslih balakum. Gitu ya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki urusanmu. Ya. Ini ikhwan fillah rahimakumullah, adab-adab terkait dengan bersin ada 6. Ya. Yang pertama, ketika kita bersin tidak boleh keras-keras, dimaksimalkan, diusahakan suaranya rendah, tidak terlalu keras ketika bersin. Kemudian mengucapkan alhamdulillah. Setelah itu disunahkan bagi orang yang mendengarkannya ya mengucapkan yarhamukallah.
kemudian dibalas lagi oleh orang yang bersin dengan doa yahdikumullah wa yuslih balakum, ya, wa yuslih balakum. Kalau lebih dari 3, maka kemudian ini orang yang pilek, ya, maka ya tidak didoakan kalau lebih dari 3. Maksimal 3 kali bersin kita doakan. Kalau ada ahli dhimmah yang bersin, kita tidak mendoakan yarhamukallah, bukan, tapi yahdikumullah wa yuslih balakum, ya. Ya, silakan Hisam dipraktekkan, antum bersin sama Regi, ya. Hisam bersin, ayo Hisam, wajib, ya. Terus antum mau ngomong apa? Alhamdulillah. Antum Ki? Yarhamukallah. Dibalas lagi, Hisam. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Bersin wajib. Lebih dari 3 apa? Zukam ini, ya, orang yang pilek, ya. Kasih aja ultraflu sana, ya. Maka kemudian apa? Supaya sembuh. Demikian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan sebentar lagi, akan khatam, ya, kitab ini. Adabut tasawuf, ya. Adabut tasawuf itu adab menguap. Kemudian adab ma'asyiratul ikhwan, adab bergaul dengan saudara semuslim, ya. Insyaallah sebentar lagi selesai, ya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.